Heribertus Jakatriana, dan pengamat geopolitik Timur Tengah Mahfud Siddiq. Selamat pagi Pak Jaka, Pak Mahfuz. Selamat pagi Mbak Friska, pagi Pak Mahfuz. Selamat pagi Prof. Selamat pagi, saya ke Pak Jaka dulu. Ini kita bagaimana bisa membaca situasi antara Iran dan Amerika Serikat saat ini? Apakah kita hampir kembali kepada 2,5 bulan yang lalu saat perang dimulai? Ya, kenapa? Karena saat sekarang yang terjadi masih sama. Adanya distrust di antara kedua belah pihak, bahwa deal yang terjadi itu tidak didasari pada itikat baik, tidak ada mekanisme penjamin pelaksana dari deal, sehingga semuanya saling curiga, saling tidak percaya, dan mereka unjuk kekuatan supaya tidak dianggap lemah. Sehingga kalau kita melihat memang situasinya dibangun bukan pada kepercayaan diri masing-masing, bukan pada kepercayaan terhadap rekan satu dengan yang lainnya, tetapi ini adalah sebagai satu bentuk mengulur waktu untuk memperoleh bargaining position yang paling bagus antara Amerika dengan Iran. Sehingga sekali lagi, kalau kita melihat ke depannya, basis yang tidak saling percaya, ini mudah menjadi jebol. Kenapa? Karena mereka saling intip satu dengan yang lainnya. Daripada saya takut diserang, mending saya nyerang duluan, saya pukul duluan untuk menentukan posisi yang lebih baik. Nah, kalau dalam kondisi ini saya ke Pak Mahfuz, siapa yang memegang kunci duluan untuk menyerang maupun menghentikan serangan, Pak Mahfuz? Ya, seperti yang dikatakan oleh Prof. Jaka tadi bahwa kedua belah pihak ini kan tidak memiliki trust building yang kokoh ya, dan bahkan sebenarnya perundingan yang sampai kepada MOU itu juga tidak dilandasi sepenuhnya oleh trust building atau bangunan kepercayaan yang berhasil dibangun kembali. Jadi masing-masing pihak sebenarnya punya potensi, punya intensi untuk merusak MOU ini dan kemudian mengaburkan proses negosiasi lanjutan menuju kesepakatan final. Tetapi saya punya catatan dan ini sudah pernah saya sampaikan juga di kesempatan di Kompas bahwa ketika Presiden Donald Trump dengan mudah menerima proposal 14 poin dari Iran, ini memang menimbulkan tanda tanya. Kan kita tahu bahwa Trump ini adalah negosiator yang sangat kuat ya, dan seringkali mengiringi tekanan dalam proses negosiasi. Nah, ketika 14 poin yang merupakan proposal Iran ini dengan mudah diterima oleh Trump, banyak orang menduga bahwa ini ada sesuatu di balik itu. Itu loh yang kemudian menjawab kenapa di pihak Iran sendiri ada semacam perbedaan respon terhadap kesepakatan MOU. Di kalangan politisi, misalnya pemimpin politik, mereka cenderung menyambut ini dengan positif, tetapi di kalangan petinggi militer itu cenderung untuk mewaspadai kesepakatan yang sudah dicapai. Jadi mereka memang punya dugaan bahwa Trump punya cara untuk kemudian membalikkan situasi untuk memulai kembali perang jilid 2. Dan ternyata kalau kita lihat ini terjadi hari-hari ini. Dan yang kedua, kalau kita lihat bahwa di tanggal 22 Juni, persis kurang lebih sekitar 4-5 hari setelah penandatanganan MOU, Amerika menggunakan tangan PBB dengan IMO-nya, International Maritime Organization-nya, untuk mengambil inisiatif penyelamatan kapal-kapal ya untuk keluar dari Teluk Persia. Dan inilah yang kemudian memicu kemarahan Iran, karena di dalam klausul nomor 5 di MOU itu kan sudah disepakati bahwa pengaturan terhadap Selat Hormuz ini diserahkan kepada Iran bersama Oman dalam jangka waktu 60 hari. Nah, ketika kemudian PBB dengan IMO-nya masuk untuk membuat arrangement baru yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Iran, ini yang juga kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa ada intensi memang sebenarnya dari awal untuk merusak MOU ini. Jadi kalau kita lihat konflik yang sekarang terjadi, ini kan ada kaitan dengan ada intensi yang tidak jujur ya untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan MOU ini.
Dan kalau tidak ada trust antara, tidak ada saling percaya antara Amerika Serikat maupun Iran, lalu juga upaya untuk mengakhiri proses, ya kita katakan kalau perdamaian masih jauh, tapi setidaknya kemarin ada gencatan senjata sementara. Sebenarnya Pak Jaka, apa sih yang bisa kita baca dari eskalasi sekarang? Apakah memang eskalasinya akan naik kembali, atau kalau ada kepentingan politik Amerika Serikat dalam jangka waktu dekat, misalnya kan ini jelang midterm election, akan bisa berubah lagi sikapnya Trump? Ya, pertama setelah ada serangan fase pertama dengan mengebom secara luas, eskalasinya besar, ini kan tadi disampaikan bahwa ini telah selesai. Selesai pasti nanti akan dilanjutkan dengan langkah-langkah untuk meredam, untuk mengambil nafas sejenak terkait dengan keberulangan dari penggunaan kekerasan bersenjata yang dilanjutkan dengan apa itu penutupan Selat Hormuz atau apa itu blokade Selat Hormuz, lalu juga memberikan sanksi supaya pertama tekanan ini semakin menekan posisi Iran supaya mereka mau duduk lagi menggelar apa yang disebut sebagai lanjutan dari kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya teknis untuk nanti sekali lagi ini kan menjadi sebuah langkah-langkah dengan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mencapai pole positions dari negosiasi di antara Amerika dengan Iran terkait dengan nuklir, terkait dengan satu lagi yaitu adalah sanksi yang mempergunakan Hormuz sebagai titik tekan terhadap pole position mereka. Sehingga saya yakin setelah serangan pertama ini nanti pasti akan dilanjutkan dengan tekanan ekonomi dalam penggunaan sanksi dan juga penutupan Selat Hormuz untuk menekan Iran dan juga memberikan apa itu tanda bahwa ketegangan belum selesai. Penggunaan kekerasan bersenjata digunakan sebagai upaya keras untuk menaikkan citra, menaikkan bargaining positions di dalam proses negosiasi di antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, saya kira momentum dalam negeri masing-masing Iran dari masing-masing negara, Iran dan Amerika, itu juga menunjukkan satu dinamika yang tidak bisa kita lepaskan dalam kondisi saat sekarang. Kita lihat saat sekarang Amerika Donald Trump meminta restu, meminta clearance untuk melanjutkan kekerasan bersenjata ini ataupun hostilities terhadap Iran kepada Kongres. Ini menunjukkan bahwa sikap Amerika tetap akan menggunakan kekerasan bersenjata untuk menekan Iran di dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, kalau kita lihat saat sekarang, ketika setelah pemakaman Ali Khamenei kemarin, kita juga melihat sinyal bahwa saat sekarang internal di Iran itu memerlukan isu pemersatu untuk kekuatan domestik di Iran, yaitu apa? Saat sekarang mereka dihadapkan pada tekanan Amerika yang besar, sehingga untuk menyatukan kekuatan politik domestik Iran, saya kira apa yang dilakukan Iran itu adalah sebagai tanda bahwa mereka masih ada, harga diri negara masih harus dipertahankan, sehingga kekuatan penggunaan kekerasan bersenjata dalam bentuk balas dendam ataupun balas serangan ini menjadi sebuah harga diri yang merupakan refleksi dari bela diri untuk menunjukkan Iran masih ada. Ya, di tengah upaya Iran seperti yang tadi Pak Jaka katakan untuk membela diri dengan tekanan Amerika Serikat, tapi di sisi lain Pak Mahfuz tadi juga bilang bahwa ya PBB dalam hal ini melakukan pressure, melakukan tekanan ke Iran lewat IMO, International Maritime Organization. Bagaimana kita bisa berharap PBB mengambil sikap dalam konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat? Ataukah kita bisa membaca kalau kondisinya seperti ini, tidak mungkin Dewan Keamanan PBB bisa mengambil sikap, Pak Mahfuz? Ya, kalau kita lihat peran yang dilakukan PBB dalam konteks perang di Teluk Persia ini kan sudah yang kedua kali PBB mengambil tindakan yang oleh Iran dipersepsi sebagai tidak adil, tidak moderat ya di tengah. Yang pertama ketika PBB mendorong resolusi untuk membuka Selat Hormuz, dan ini yang kemudian berhasil dipatahkan karena diveto oleh Rusia dan China. Lalu yang kedua adalah yang jelas-jelas bertabrakan dengan klausul nomor 5 di MOU tersebut.
Jadi saya kira dalam konteks bahwa konflik ini sudah betul-betul menghadapkan kepentingan-kepentingan strategis geopolitik dari aktor-aktor utama Amerika, Iran, Israel dan beberapa negara Teluk, saya kira memang sulit kita berharap pada peran PBB ya. Justru sebenarnya yang bisa mendudukan semua pihak ini untuk lebih maju kepada proses negosiasi menuju kesepakatan final adalah sikap dari negara-negara Teluk yang kemudian bisa mengakomodasi Iran sebagai bagian dari kekuatan kawasan dengan keseimbangan kekuatan baru, lalu kemudian mereka secara bersama-sama melakukan dealing, melakukan negosiasi baik ke Amerika maupun ke Israel. Kalau itu tidak terbangun, maka sebenarnya akan sangat sulit ya, akan sangat sulit kita mengharapkan ini akan ada langkah maju. Sebenarnya ada satu pemikiran yang maju yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Qatar yang mulai mencoba mendorong satu kerangka kerjasama baru negara-negara Teluk yang mengikut sertakan Iran, bukan hanya Iran tapi juga ada Irak ya. Nah, ternyata kalau kita lihat ide ini tidak berkembang ya, dan kemudian terjebak dalam eskalasi yang sekarang ini semakin meruncing. Ya, dan dalam kondisi seperti ini apa yang bisa kita baca juga peta terbaru geopolitik di Timur Tengah saat ini kita akan bahas sesaat lagi di Breaking News Kompas TV. Kami segera kembali. Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa, dan pagi ini saya masih bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada Heribertus Djaka Triana dan pengamat geopolitik Timur Tengah Mahfuz Siddiq. Nah, sekarang kita beranjak ke bagaimana posisi negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk di kondisi Amerika Serikat dan Iran yang kembali meningkat eskalasinya, Pak Djaka. Silakan, Prof. Yang pertama, kalau kita lihat tadi peran dari PBB, itu sifatnya itu adalah eskalasi formal yang menunjukkan bahwa saat sekarang kepercayaan publik untuk penyelesaian masalah-masalah internasional terhadap lembaga-lembaga formal itu menjadi sebuah anggapan atau persepsi yang satu memakan waktu, dua tidak efektif. Ini terjadi dalam kasus serangan antara Amerika dengan Iran. Catatan saya yang kedua, tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfuz Siddiq, bahwa ketika Amerika membawa AIMO terkait dengan campur tangannya di Selat Hormuz melalui lembaga formal PBB, tentu kita masih ingat bahwa saat sekarang situasi di Teluk ini kan menjadi sebuah redefinisi aktif terkait dengan dominansi dua kekuatan global yang ada di kawasan. Dan saya kira PBB tidak akan sesegera mungkin masuk ke sana ketika saat sekarang dihadapkan pada situasi di Ukraina, Rusia dengan Ukraina yang masih gede. Lalu yang kedua di sebelahnya, dominansi Amerika dengan Cina ini juga masih terjadi eskalasi perang pengaruh yang sangat keras, sehingga kehadiran PBB itu akan sangat minimal di Iran. Sehingga yang terjadi tadi saya sepakat dengan Pak Mahfuz, peran dari negara-negara yang ada di kawasan seperti Oman sebagai penengah yang selalu hadir antara Iran dengan negara-negara lainnya, Qatar yang ini adalah negara yang juga dekat dengan di kawasan yang memiliki resources yang begitu besar, sehingga ini menjadi sebuah kombinasi yang saya kira ini akan menjadi awal lalu juga menjadi penengah yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang kalau kita lihat lagi kedua negara ini yang memiliki kedekatan dengan Iran, memiliki kedekatan dengan Amerika, ditunjang dengan kemampuan resources yang besar dari Qatar, saya kira ini menjadi sebuah modalitas yang besar untuk dapat digunakan sebagai penengah yang memiliki kemampuan untuk satu mengkomunikasikan, yang kedua membangun trust building di antara kedua negara, yang ketiga saya kira yang perlu dilengkapi adalah di antara dua negara ini perlu memberikan satu rujukan terkait dengan mekanisme compliance mechanisms terkait dengan deal-deal yang akan ada sebagai satu bentuk peningkatan trust building di dalam pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan ini.
Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira kita juga tidak bisa menafikan negara-negara luar yang berhubungan dengan Iran, yaitu India dengan Cina, yang merupakan konsumen terbesar dari produksi minyak di Iran, yang saya yakin ketika kedua negara ini, Oman, Qatar, menjalankan fungsinya didukung oleh kekuatan yang mensuplai Iran, yaitu Cina dan misalnya India, ini juga menjadi sebuah breakthrough untuk meredam situasi konflik yang ada. Dan dari titik mana Oman Qatar ini bisa memulai? Karena tampaknya untuk melihat celah di tengah tensi yang tinggi ini tidak mudah. Di tengah Amerika Serikat yang terus melakukan gempuran, tapi Iran juga mempertahankan harga dirinya, Pak Mahfuz. Iya. Kalau kita lihat Oman ini punya sikap yang jauh lebih independen dibanding beberapa negara Teluk yang lain seperti Bahrain dan Emirat ya. Dan Qatar kalau kita lihat itu juga mulai membangun atau menormalisasi hubungannya dengan Iran, sehingga dalam konteks perang Amerika dengan Iran ini itu juga ada pendekatan yang relatif lebih cair yang dilakukan oleh Qatar, dan itu juga yang menjelaskan kenapa tercapainya MOU ini tidak terlepas juga dari peran Qatar ya, selain Pakistan. Jadi memang ada sebagian negara di Timur Tengah ini yang sebenarnya punya posisi dan punya kemampuan untuk bisa mendorong terbangunnya keseimbangan kawasan baru dengan kerangka kerjasama baru yang diperluas dan melibatkan Iran dan beberapa negara di luar kawasan Teluk, tetapi masih dalam lingkup kawasan Asia bagian barat. Nah, tetapi kita lihat bagaimana misalnya ide-ide yang baru saja ini ingin dielaborasi, ini kan ditorpedo ketika pada tanggal 25 Juni Menlu Amerika Serikat Marco Rubio itu mengumpulkan menteri-menteri luar negeri negara-negara Teluk ya di Manama, di Burma, yang isinya menjadi semacam tekanan yang sangat kuat kepada pihak Iran terkait dengan persoalan-persoalan yang semestinya itu diagendakan, dibahas di dalam negosiasi lanjutan. Ini yang kemudian memicu kekecewaan dan kemarahan Iran terhadap beberapa negara Teluk ya, yang kemudian kalau kita lihat Bahrain dan Emirat itu kan relatif menjadi sasaran yang lebih kuat ya dalam serangan retaliasi Iran ketimbang negara-negara Teluk yang lain. Jadi kita lihat memang ada kepentingan yang sangat nyata dari Amerika untuk terus membangun gap antara negara-negara Teluk dengan Iran, sehingga ide tentang membangun keseimbangan kawasan baru, kerangka kerjasama baru yang lebih luas dan mengadopsi Iran ini bisa dibatalkan ya. Dan saya kira kalau kita lihat perkembangan terakhir, ini memang kecenderungannya Iran akan semakin teralienasi dari kawasan, dari negara-negara Teluk ya, karena kalau kita lihat dalam posisi secara politik Iran sudah menarik diri dari perundingan ya, dari MOU sebagai respon terhadap pernyataan Donald Trump yang mengatakan MOU is over. Kita lihat tekanan dan serangan militer Amerika yang sudah mulai menyisir infrastruktur sipil, bukan hanya militer, ini juga sudah ada ancang-ancang dari Iran untuk menyerang instalasi sipil di negara-negara Teluk sebagai aksi pembalasan. Dan kalau itu terjadi, maka ini akan semakin memperlebar gap antara negara-negara Teluk dengan Iran sendiri. Jadi kalau eskalasi ini terus berkembang, maka salah satu situasi yang mungkin muncul adalah negara-negara Teluk akan terkonsolidasi untuk berdiri di belakang Amerika, dan bahkan bukan tidak mungkin bersama-sama kemudian melakukan serangan dan tekanan yang lebih sistematik ke pihak Iran. Dan kalau tadi negara-negara Teluk tampaknya sudah mulai merapat ke Amerika Serikat seperti yang disampaikan Pak Mahfuz. Kalau Pak Jaka melihatnya bagaimana sih perbedaan kondisi saat ini negara-negara Teluk dengan kurang lebih fase tengah-tengah konflik ini terjadi? Kan di tengah-tengah konflik ini terjadi sempat negara-negara Teluk ini menarik diri
dari konflik Amerika Serikat dan Iran, tidak mau terlibat terlalu dalam, terlalu jauh, mengingat retaliasi dari Iran atau serangan balasan dari Iran ini merugikan negara-negara Teluk. Nah, bagaimana yang berbeda dengan kondisi saat ini, Prof. Jaka? Saya kira negara-negara Teluk yang memiliki afiliasi dengan Amerika saat sekarang itu posisinya memang pada tepi jurang. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena mereka harus betul-betul satu meredefinisikan kepentingan mereka terhadap apa itu jaminan keamanan dari Amerika. Mereka memberikan wilayahnya untuk kekuatan militer Amerika yang saat sekarang Amerika menyerang Iran sebagai satu bentuk tekanan militer kepada Iran di dalam memenangkan peperangan ini, yaitu isu terkait dengan nuklir dan lain sebagainya. Maka serangan retaliasi terhadap fasilitas-fasilitas militer yang dimiliki oleh negara-negara Teluk itu memberikan sinyal bahwa ketika negara-negara ini memiliki hubungan langsung dengan Amerika terkait dengan penggunaan kekuatan militer, maka sinyalnya adalah ini tidak aman. Ini adalah gelombang serangan yang paling besar di 6 negara yang memiliki hubungan dengan Amerika. Sehingga sinyalnya adalah ini memberikan satu gambaran besar bahwa saat sekarang di kawasan Teluk, negara-negara Teluk itu menjadi kantong mesiu yang kapanpun itu bisa meledak. Sehingga pilihannya adalah mereka harus mengambil sikap. Satu, apakah terus akan melaksanakan kebijakan afiliasinya dengan Amerika, ataukah dua pilihannya adalah mereka sama-sama menjadikan kekuatan Teluk, negara-negara yang ada di sana sebagai satu kekuatan baru untuk sekali lagi menghadapi ancaman baik yang dilakukan oleh Iran ataupun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi misalnya dengan proksi-proksi yang ada di Iran, atau mereka dekat dengan Iran sebagai satu bentuk kedekatan kepentingan politik jangka pendek yang saya kira ini menjadi 3 sinyal yang berbeda dengan fase sebelumnya. Sehingga kita lihat nanti ke depan setelah serangan Amerika ini selesai, lalu Amerika pasti akan menjatuhkan sanksi ekonomi dan juga sanksi militer di Selat Hormuz, pasti reaksi mereka akan kelihatan. Ke pola mana mereka akan mengambil, ini bisa kita lihat, dan arahnya pasti tadi seperti yang disampaikan Pak Mahfuz, ini akan menjadi sebuah sinyal atau pratanda terkait dengan perubahan geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah melalui kondisi saat sekarang. Dan kalau kita membaca kekuatan negara Teluk untuk menghadapi retaliasi Iran, itu seberapa kuat sih Pak Mahfuz? Sangat lemah, dan bahkan kalau misalnya militer Amerika betul-betul menyerang infrastruktur sipil di Iran, Iran akan sudah mengancam akan menyerang instalasi dan fasilitas sipil di negara-negara Teluk. Kalau itu terjadi, Mbak Friska, kalau itu terjadi, sangat mungkin beberapa negara Teluk yang sangat rentan, ini justru akan jatuh rezim pemerintahannya. Kenapa? Karena pemerintahnya tidak mampu lagi menanggung biaya ekonomi, biaya sosial sipil di negara tersebut. Jadi dengan situasi ini, maka menjadi sangat beralasan ketika negara-negara Teluk sekarang itu pada akhirnya tidak punya pilihan kecuali ya mengkonsolidasi diri di belakang Amerika. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya Saudi Arabia, ini kan beberapa hari terakhir menandatangani kontrak pembelian senjata dari Amerika Serikat senilai kurang lebih 2 miliar US dollar. Dan bagaimana Emirat kemudian juga sudah menandatangani pembelian persenjataan dari Israel misalnya. Jadi kita lihat ini pilihan pahit yang harus dilakukan negara-negara Teluk untuk menjaga eksistensi mereka. Dan itu ketika ide yang tadi saya katakan, ide untuk membangun keseimbangan kawasan baru dan kerangka kerjasama baru di negara Teluk yang melibatkan Iran, ini gagal karena ditorpedo oleh pihak Amerika. Dan yang perlu kita hitung sekarang ini bahwa sangat mungkin ketika Iran semakin teralienasi, dia akan mengutilisasi secara maksimal kekuatan-kekuatan proksinya, terutama yang ada di Yaman Selatan, ya Houthi. Dan salah satu pesan yang sudah disampaikan oleh pimpinan IRGC ke Houthi, kalau Amerika Serikat menyerang instalasi kilang minyak dan energi di Iran, maka Houthi akan segera menutup Bab al-Mandab. Yang artinya
jalur kedua yang merupakan choke point dari lalu lintas pelayaran internasional ini akan tertutup, akan terganggu. Dan kalau itu yang terjadi, ya maka musibah yang dialami oleh dunia sejak 2 bulan lalu ini akan terulang kembali. Jadi ini katastrofinya akan dirasakan oleh banyak negara di belahan bumi yang lain. Ya, kita tidak berharap itu terjadi ya. Terbayang kalau Bab El Mandab ditutup, ini kita mengulang lagi ke fase awal perang dan terbayang apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita masih membandingkan kekuatan, Prof. Jaka tadi berdasarkan apa yang juga disampaikan oleh Pak Mahfuz, sebenarnya bagaimana kita membandingkan antara solidnya negara-negara kawasan atau negara teluk yang cenderung dekat ke Amerika Serikat dibandingkan dengan proksi-proksi Iran seperti Houthi di Yaman? Saya kira ketika kita melihat perbandingan kedua belah pihak ini, itu ada satu apa yang disebut sebagai asymmetrical positioning. Pertama, ketika kita melihat proksi itu adalah bukan sebagai subjek hukum internasional yang sah. Kenapa? Karena ini adalah faksi-faksi yang ada di dalam wilayah suatu negara yang dekat secara politik dengan Iran. Kita bisa melihat misalnya apa itu Houthi di Yaman ya, lalu juga Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon dan lain sebagainya. Mereka-mereka ini adalah non-state actors yang memiliki kedekatan dengan Iran, yang mereka selalu menggunakan kekerasan militer untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ini adalah yang dominan. Lalu kalau kita lihat perbandingan yang kedua dengan negara-negara teluk, misalnya Oman, Qatar, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya, ini adalah negara. Sehingga ada satu perbedaan-perbedaan legal status, perbedaan prinsip yang mendasari tingkah laku dari subjek-subjek yang ada. Kalau kita lihat Houthi, ini adalah faksi yang ada di dalam suatu wilayah negara yang punya kedekatan politik, maka mereka relatif lebih bebas di dalam menggunakan proksi militer mereka untuk memperjuangkan apa yang kita sebut sebagai satu bentuk harga diri yang mutlak sebagai basis realisasi dari apa itu bela diri. Sekarang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan negara-negara teluk yang ini adalah negara sebagai subjek hukum internasional, ada batasan-batasan formal terkait dengan kiprah, terkait dengan tingkah laku mereka yang ini dijamin oleh hukum internasional yang sering membatasi. Kita lihat Oman, Qatar, Bahrain cenderung bersifat pasif, mengedepankan diplomasi untuk melakukan balasan dari apa yang dilakukan oleh Iran melalui standar-standar yang ada di dalam hukum dan hubungan internasional. Mereka ketemu, mereka menggunakan jalur diplomasi, mereka mencoba menawarkan solusi-solusi yang berbeda dengan faksi-faksi yang ada yang saya sebutkan tadi, sehingga hasil atau endingnya itu pasti berbeda dan lebih sifatnya itu adalah direct kalau itu ke proksi, tapi kalau negara-negara yang ada itu sifatnya itu adalah formalitas yang mengedepankan diplomasi yang sekarang kita melihat efektivitasnya itu sangat menentukan di dalam dinamika yang terjadi di kawasan, sehingga aliansi dari negara-negara teluk saya kira pasti nanti bentuknya akan formal, berbeda dengan proksi-proksi yang sangat tergantung dengan kepentingan Iran. Ini menarik ya kalau kita bicara soal kekuatan asymmetrical antara Iran dan tadi proksinya juga dengan negara-negara teluk. Nah sebenarnya kalau intensi yang kita baca Pak Mahfuz, apakah negara-negara teluk ini punya intensi memang untuk melakukan jalur perundingan, jalur diplomasi seperti yang kita tunggu-tunggu, atau saat ini masih jauh kita bicara soal itu? Ya, kalau kita lihat negara-negara teluk sebagai yang kemudian mengembangkan dirinya dalam 20 tahun terakhir sebagai hub ekonomi, perdagangan dan keuangan dunia, bahkan Qatar dan Emirat misalnya juga sekarang sedang mengembangkan dirinya sebagai hub untuk teknologi militer, misalnya bekerja sama dengan Amerika. Tidak punya pilihan lain kecuali menyelesaikan konflik itu dengan jalan perundingan, ya, dengan jalan damai. Karena perang itu hanya akan mengorbankan bangunan kekuatan ekonomi yang justru itu menjadi penopang eksistensi rezim-rezim penguasa di sana. Tetapi di saat yang sama kalau kita lihat ada aktor-aktor lain di kawasan tersebut yang memang
terus menciptakan destabilisasi karena agenda geopolitik kawasannya. Kita sebut saja misalnya Israel, ya. Israel kita lihat kan juga pernah berkonflik dengan sejumlah negara-negara di Teluk. Bahkan Qatar pun misalnya sempat menjadi sasaran serangan rudal dari Israel ketika Israel menyerang tim perunding dari Hamas yang sedang ada di Doha, Qatar waktu itu. Jadi ada faktor pengganggu bagi keamanan kawasan, tetapi karena Israel sendiri dengan Amerika merupakan sekutu yang sangat erat seperti dua sisi mata uang, ini yang membuat negara-negara Teluk juga tidak punya pilihan yang mudah, ya, sehingga kemudian mereka pada akhirnya harus juga membangun hubungan yang relatif dalam tanda petik baik, ya, atau Ya, Pak Mahfuz, kita perbaiki lagi komunikasinya dengan Pak Mahfuz. Melanjutkan yang tadi, Pak Jaka, yang tadi disampaikan Pak Mahfuz sebelum terputus, bahwa seberapa tergantungnya negara-negara Teluk ini tidak bisa mengambil sikap diplomasi tertekan dengan langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Israel. Saya kira apa yang disampaikan Pak Mahfuz benar, bahwa mereka sudah punya JCC, Gulf Cooperation Council, yang intinya bergerak di bidang ekonomi, keamanan, dan minyak. Tapi ketika kita melihat bahwa politik luar negeri dari negara-negara ini, itu kan tidak ada kesatuan visi dari negara-negara Teluk ini terkait dengan satu, definisi ancaman; dua, kerjasama militer; tiga, pengembangan teknologi militer untuk memperkuat sistem keamanan mereka. Sehingga kalau kita lihat negara-negara Teluk, memang mereka punya visi pembangunan yang sama, yaitu di bidang ekonomi, di bidang minyak, di bidang keamanan, tetapi mereka tercerai-berai terkait dengan visi militer dan visi ancaman yang masing-masing berbeda persepsinya dari masing-masing negara. Sehingga kalau kita lihat lagi, ini yang kadang menjadi menyulitkan mereka di dalam menghadapi ancaman dari Iran yang ini memiliki direct causes dengan Amerika. Sehingga masing-masing negara ini memiliki satu keterhubungan, ketergantungan yang sedikit berbeda. Masing-masing negara, misalnya Oman dan Qatar gitu ya, dan Uni Eropa dan Bahrain, yang kalau kita lihat ini menunjukkan standar yang tidak sama, yang mempengaruhi derajat dari kerjasama militer dengan Amerika. Sehingga sekali lagi ketika ancaman ini nyata dari masing-masing negara, itu pasti langkah yang diambil terkait dengan penggunaan kekuatan militer itu akan berbeda di masing-masing negara. Sehingga kuat, lemah, dan juga mitigasi risiko terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata di antara masing-masing negara Teluk itu pasti akan berbeda bobotnya. Pak Mahfuz juga sudah terhubung kembali. Silakan Pak Mahfuz dilanjutkan. Maaf tadi terputus. Iya, jadi negara-negara juga tidak punya pilihan, ya, kecuali untuk mencoba membangun hubungan baik dalam tanda petik dengan Israel. Yang ini juga kemudian memunculkan kontradiksi di akar rumput di masyarakat negara-negara Teluk, ya. Sehingga kalau kita lihat ambivalensi itu akan selalu terjadi, ya. Arab Saudi misalnya itu kan terus mengalami ambivalensi terkait dengan relasi dengan Israel. Nah, di sisi yang lain, Iran memahami betul ambivalensi ini dan mengkapitalisasi situasi itu untuk kemudian menarik dukungan dari entitas Muslim di berbagai negara. Sehingga misalnya dalam konteks perang Iran dengan Amerika ini, kalau kita lihat dalam opini publik masyarakat di dunia Islam misalnya, itu kita boleh katakan trennya adalah mereka lebih cenderung dalam tanda petik mendukung posisi Iran, ya. Nah, dan kalau kita lihat di sisi yang lain, memang ambivalensi ini menjadi semakin kuat ketika Trump juga secara sangat progresif misalnya terus menekan negara-negara di kawasan tersebut untuk bergabung dalam Abraham Accord. Kita masih ingat misalnya ketika Pakistan mengambil peran dalam mediasi antara Iran dengan Amerika dan Israel secara tidak langsung. Kita lihat bagaimana ketika posisi geopolitik Iran Pakistan mulai menguat,
Trump langsung menyodorkan proposal agar Pakistan bergabung dengan Abraham Accord ya, yang dalam serta-merta kemudian ditolak oleh pihak Pakistan. Kenapa? Tadi secara politik kawasan itu sesuatu yang bisa didiskusikan, tetapi dalam konteks akar rumput, dalam konteks masyarakat di Pakistan itu sesuatu yang sangat tidak populer ya. Nah, ini situasi yang dihadapi oleh negara-negara Teluk sekarang ini. Dan dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kita baca dalam beberapa waktu ke depan? Apakah eskalasinya ya akan dibiarkan begini, saling serang terjadi, negara Teluk juga tidak bisa berbuat banyak, Ya. atau ada yang bisa berperan sebagai penengah, misalnya Pakistan lagi, atau bagaimana? Kita akan bahas sesaat lagi di Breaking News Kompas TV. Tetap bersama kami.